Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Darama? Alhamdulillah ya, kalau masih sehat dan masih semangat. Walaupun kurang sehat, tetap harus bersyukur. Kita lanjutkan pembelajarannya sekarang. Tema 9, menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Ayo kita simak pembelajaran ini dengan saksama. Benda langit di alam semesta. Pada malam hari tentunya kalian pernah melihat bulan dan bintang. Itu merupakan salah satu benda langit. Apa itu bintang? Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bukan hanya malam hari, siang juga ada yang terlihat bintang. Bintang yang dapat terlihat pada siang hari adalah matahari. Matahari bintang yang paling dekat dengan planet bumi. Selain bintang dan planet, masih ada berbagai macam benda langit, misalnya asteroid, meteor. Benda langit tersebar di alam semesta. Beberapa benda langit membentuk sistem yang disebut galaksi. Benda langit di dalam galaksi biasanya bergerak secara teratur. Keteraturan tersebut membuat benda-benda langit di dalam galaksi tidak bertabrakan. Keteraturan di alam semesta sungguh menakjubkan. Ini salah satu bukti adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Galaksi dan tata surya. Alam semesta memiliki banyak galaksi. Galaksi merupakan kumpulan benda-benda langit yang saling terikat karena adanya gravitasi. Salah satu galaksi yang ada di alam semesta adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terlihat seperti spiral raksasa. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang yang tersusun secara teratur. Di dalam galaksi Bima Sakti juga terdapat tata surya kita. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdiri atas matahari dan benda-benda langit yang mengitari matahari. Benda-benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki gaya gravitasi yang besar. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan benda-benda langit dalam tata surya selalu bergerak mengitari matahari. Dalam tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Kedelapan planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang disebut orbit. Garis edar planet berbentuk elips. Peristiwa beredarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk melakukan satu kali revolusi. Arah peredaran planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Selain itu, setiap planet juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Nah, ini merupakan gambaran dari galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi seperti ini bukan hanya satu, mungkin bisa nyampe miliaran atau lebih. Nah, ini adalah gambaran tata surya kita. Di dalam galaksi terdapat tata surya seperti ini. Bayangkan betapa luasnya luar angkasa ini. Planet-planet anggota tata surya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, supaya lebih jelas, ini adalah urutan berdasarkan ukuran dari diameternya. Yang paling panjang, yang paling besar adalah planet Jupiter. Panjang diameternya sampai 142.860 km. Kedua Saturnus 120.000 km
Yang ketiga Uranus 50.000 km. Yang keempat Neptunus 48.600 km. Yang kelima adalah planet kita yaitu Bumi. Panjang diameternya 12.725 km. Yang keenam adalah Venus 12.190 km. Yang ketujuh Mars 780 km. Dan yang paling kecil adalah planet Merkurius 4.862 km. Tadi berdasarkan ukurannya. Sekarang urutan planet anggota tata surya berdasarkan jarak revolusinya atau lama revolusinya mengelilingi matahari. Yang paling sebentar yaitu Merkurius hanya 88 hari. Yang kedua Venus selama 225 hari. Yang ketiga Bumi 365 hari. Yang keempat adalah Mars 687 hari. Jupiter 11,9 tahun, Saturnus 29,5 tahun, Uranus 84 tahun, Neptunus 165 tahun. Terus jaraknya yang paling dekat adalah Merkurius 58 juta kilometer. Yang kedua Venus 108 juta kilometer. Yang ketiga adalah Bumi ke matahari jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Yang keempat Mars 228 juta kilometer. Yang kelima Jupiter 779 juta kilometer. Yang keenam Saturnus 1,4 miliar kilometer. Yang ketujuh adalah Uranus 2,9 miliar. Yang kedelapan adalah Neptunus jaraknya 4,5 miliar kilometer. Bayangkan ya, jaraknya seperti itu jauh dari planet ke bumi. Dari planet ke matahari. Bumi juga ke matahari sekitar 150 juta kilometer jaraknya. Jadi yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Dan yang paling jauh adalah, ya betul, planet Neptunus. Sekarang kita belajar menentukan tokoh utama pada cerita pendek, cerpen. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis teks fiksi atau karangan yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Jadi bukan non fiksi, tapi fiksi. Dan durasinya biasanya singkat, tidak panjang, beda dengan novel. Kemudian di dalam cerpen terdapat beberapa unsur pembangun, yaitu meliputi tokoh, watak, latar, alur, serta pesan atau amanat. Unsur-unsur dalam cerita pendek merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarang. Unsur-unsur tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan cerita yang padu. Di dalam cerpen terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah cerita. Sementara itu, tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi kalau mencari tokoh utama, tinggal dilihat, dibaca tokoh yang mana yang sering diceritakan dalam cerpen tersebut. Setiap tokoh pada cerita pendek memiliki watak yang berbeda. Watak tokoh merupakan karakter atau sifat yang dimiliki setiap tokoh dalam cerita. Jadi watak itu adalah karakter atau sifat seseorang dalam cerita tersebut. Watak tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu baik, buruk, dan netral atau biasa saja. Watak tokoh dapat diketahui dari narasi pengarang, ucapan tokoh, tindakan tokoh, dan cerita tokoh lain. Sekarang, ayo kita baca cerpen berikut ini dengan saksama, dan setelah dibaca, kita tentukan siapa tokoh utama dalam cerita yang akan kita baca berikut ini. Keteraturan di luar angkasa. Uni sedang duduk di ruang tamu sambil menatap langit malam dari jendela.
Uni mengingat pelajaran di sekolah siang tadi. Di sekolah, Uni belajar tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Namun, Uni masih menyimpan satu pertanyaan yang membuatnya penasaran. "Hei, mengapa putri ibu melamun?" tanya ibu membuyarkan lamunan Uni. "Ah, ibu mengagetkan Uni saja," jawab Uni terkejut. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Uni?" ucap ibu sambil duduk di samping Uni. "Uni sedang memikirkan pelajaran di sekolah, Bu. Mengapa planet-planet di tata surya tidak pernah bertabrakan? Mereka terlihat seperti memiliki jalur untuk berjalan," tanya Uni penasaran. Ibu tersenyum mendengar pertanyaan Uni. Ibu lalu mengambil sebuah buku bergambar dan kembali duduk di samping Uni. "Pertanyaan yang bagus, Uni. Sebenarnya, setiap planet di tata surya memang memiliki jalur sendiri. Jalur itu dinamakan orbit. Setiap planet bergerak sesuai orbit untuk mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Setiap planet bergerak secara teratur tanpa pernah keluar dari orbitnya. Itulah sebabnya planet-planet di tata surya tidak akan saling bertabrakan," jelas ibu kepada Uni sambil menunjukkan salah satu gambar dalam buku. Uni menyimak sambil mengangguk-angguk tanda memahami penjelasan ibu. "Benar-benar bukti kebesaran Tuhan ya, Bu. Setiap planet bisa bergerak mengikuti orbitnya masing-masing," ucap Uni. "Ya, itu merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan. Sekarang, mari kita makan malam untuk merasakan kebesaran lain yang diberikan Tuhan kepada kita," ajak ibu. Kita sudah membaca cerita pendek yang berjudul Keteraturan di Luar Angkasa. Pada cerita tersebut, kita dapat menemukan tokoh utama. Siapa tokoh utamanya? Ya, betul, tokoh utamanya adalah Uni. Kalau tokoh tambahannya? Ya, tokoh tambahannya adalah Ibu Uni. Supaya lebih jelas, kita simak ke infografis berikut ini. Sifat tokoh utama tadi, si Uni, yaitu cerdas, terus mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, kemudian religius. Tindakan yang dilakukan tokoh utama, yang pertama, memikirkan secara mendalam informasi yang didapat dari sekolah, maksudnya dalam cerita tadi ya. Yang kedua, mengakui kebesaran Tuhan. Kemudian pendapat tentang sifat tokoh utamanya pada cerita patut ditiru oleh kita. Tokoh utama merupakan seorang anak perempuan yang cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, serta religius. Kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita bahas tentang tata surya. Yang pertama adalah matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari berwujud bola gas yang berukuran sangat besar dan sangat panas. Diameter matahari mencapai 1,4 juta kilometer. Ukuran yang besar tersebut menyebabkan adanya gaya tarik matahari. Akibatnya, planet-planet dalam tata surya selalu beredar mengelilingi matahari. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Inti matahari menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk energi panas dan cahaya. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sementara itu, suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Bukan coronavirus ya, tapi korona. Selanjutnya, sekarang kita bahas planet-planet yang menjadi anggota tata surya, yaitu terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Cirinya, karakteristiknya, setiap planet anggota tata surya berbeda-beda. Supaya lebih paham, untuk mengenalnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, Merkurius atau Mercury.
Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius tidak memiliki atmosfer, sehingga panas matahari tidak terhalang. Pada siang hari, suhu Merkurius mencapai 400 derajat Celcius. Bayangkan panasnya ya. Air mendidih juga hanya 100 derajat Celcius. Sementara pada malam hari suhunya mencapai minus 173 derajat Celcius. Bayangkan betapa dinginnya ya. Es membeku itu atau titik beku itu 0 derajat Celcius. Ini di bawah 0. Minus 173 derajat Celcius. Sangat dingin kalau malam, bahkan kalau siang sangat panas. Merkurius memiliki permukaan berupa kawah tandus yang berbatu-batu. Merkurius dapat terlihat dari bumi sesaat sebelum matahari terbit atau sesaat setelah matahari terbenam. Merkurius tidak memiliki satelit alami. Itulah Merkurius. Yang kedua yaitu Venus atau Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Venus memiliki atmosfer tebal yang dilapisi awan sehingga panas matahari terperangkap di dalamnya. Akibatnya Venus menjadi planet terpanas dengan suhu mencapai 500 derajat Celcius. Jadi dari 8 planet, yang paling panas adalah planet Venus. Atmosfer Venus mengandung gas seperti karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan uap air. Venus dikelilingi oleh awan yang dapat memantulkan cahaya matahari. Hal tersebut membuat Venus terlihat lebih terang daripada planet yang lain. Venus dapat terlihat dari bumi di sebelah timur sebelum matahari terbit dan di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Venus tidak memiliki satelit alami, sama seperti Merkurius tidak memiliki satelit alami. Planet yang ketiga adalah Bumi atau Earth. Bumi merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh lautan, sehingga disebut planet biru, blue planet. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer bumi berfungsi sebagai perlindungan dari panas matahari. Suhu bumi berkisar antara minus 89,6 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Jadi yang paling dinginnya 89,6 derajat Celcius, paling panasnya 58 derajat Celcius suhu permukaannya ya. Keadaan tersebut mendukung adanya kehidupan di bumi. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Planet yang keempat adalah Mars. Mars sering dijuluki planet merah karena seluruh permukaannya adalah padang pasir berwarna merah jingga. Mars memiliki atmosfer tipis yang mengandung karbon dioksida. Suhu Mars mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan minus 18 derajat Celcius hingga minus 100 derajat Celcius pada malam hari. Terdapat kawah dan beberapa gunung berapi di permukaan Mars. Selain itu, terdapat selubung es di kutub utara dan selatan Mars. Dari bumi, Mars terlihat berwarna merah. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Dalam bahasa Inggrisnya Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan planet paling terang setelah Venus. Jupiter memiliki atmosfer sangat tebal yang terdiri atas gas hidrogen dan helium. Gas-gas tersebut membentuk jalur awan tebal warna-warni dan bintik merah. Bintik merah pada atmosfer Jupiter merupakan badai raksasa yang berputar selama ratusan tahun. Suhu permukaan Jupiter rata-rata minus 130 derajat Celcius. Dari bumi, Jupiter biasanya terlihat berwarna kuning kecoklatan. Jupiter memiliki jumlah satelit alami terbanyak, yaitu 67 satelit.
4 satelit terbesarnya adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Yang keenam, planet Saturnus atau Saturn. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus merupakan bola gas serta es yang sangat besar dan berawan. Saturnus dikelilingi cincin yang terdiri atas debu halus, kerikil, dan es. Jadi kelihatan ada cincinnya ya, padahal itu adalah terbentuk dari debu halus, kerikil, dan es. Atmosfer Saturnus sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium, bersama dengan Jupiter. Suhu permukaan Saturnus rata-rata minus 139 derajat Celcius. Dari bumi, Saturnus terlihat sebagai titik terang berwarna kekuningan. Saturnus memiliki 59 satelit alami. Satelit yang paling besar adalah Titan. Titan merupakan satu-satunya satelit yang memiliki atmosfer. Yang ketujuh yaitu planet Uranus atau dalam bahasa Inggris Uranus. Uranus mirip dengan Saturnus, yaitu bola gas yang besar dan berawan. Uranus memiliki atmosfer awan tebal sehingga permukaannya sulit diamati. Awan tebal tersebut mengandung gas metana, hidrogen, dan helium. Poros Uranus hampir sejajar dengan orbitnya sehingga Uranus berputar miring. Suhu permukaan Uranus mencapai minus 197 derajat Celcius karena letaknya sangat jauh dari matahari. Dari bumi, Uranus terlihat berwarna hijau kebiruan. Uranus memiliki 27 satelit alami. Beberapa satelit terbesarnya antara lain Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang kedelapan adalah Neptunus atau Neptune. Jadi sekarang itu penemuan sekarang planet tata surya itu ada 8. Kalau dulu ada 9 sama planet Pluto. Kalau sekarang cuma 8 planet sampai Neptunus. Mungkin saja tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang bisa bertambah ataupun berkurang. Kembali ke materi, Neptune merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Neptunus juga terdiri atas gumpalan gas. Susunan gas pada atmosfernya antara lain hidrogen, helium, dan metana. Neptunus memiliki bintik hitam yang merupakan badai raksasa. Suhu permukaan Neptunus mencapai minus 210 derajat Celcius. Paling dingin ya suhu permukaannya. Dengan teleskop, Neptunus tampak berwarna kebiruan. Neptunus memiliki 14 satelit alami. Salah satu satelit terbesarnya adalah Triton atau Triton. Triton merupakan satu-satunya satelit yang bergerak berlawanan arah dengan satelit lainnya. Sekarang kita belajar menentukan tokoh dan latar tempat pada cerpen. Sebelumnya kita sudah belajar menentukan tokoh utama pada cerpen. Cerpen ini berjudul Antara Bulan dan Bintang. Isi ceritanya sebagai berikut. Ketika malam mulai menampakkan diri, bulan terlihat menerangi, seakan dialah benda paling indah di angkasa. Meskipun dia sendiri tahu, bintanglah yang selalu menyinarkan cahaya yang begitu nyaman untuk bumi. Bintang juga yang membuat bulan dapat memiliki cahaya. Dengan kerendahan hatinya, bintang seakan tidak mempedulikan semua pujian untuk bulan. Mereka dengan setia tetap menemani malam kelam di bumi. Ketika semua orang sibuk memuji bulan, bintang hanya bisa tersenyum. Tidak ada sedikit pun kedengkian yang menyelimutinya. Wahai bintang, kenapa kamu tetap diam padahal bulan yang selalu dipuji untuk kerja kerasmu? Tanya bumi suatu malam. Dengan senyuman yang begitu manis, bintang menjawab dengan kelembutannya.
Lalu, aku harus bagaimana? Bukankah itu memang tugasku untuk menemani malam yang begitu mencekam? Apakah aku harus iri? Padahal dia tidak pernah marah meskipun hambanya lupa. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menerima pujian? Tanya angin yang ikut dalam pembicaraan. Meskipun tidak dipuji, apa itu membuat sinarku menghilang? Tidak, aku tidak butuh pujian untuk menemani malam. Apa kamu tidak ingin menjadi bulan? Tanya bumi lagi dengan tersenyum bintang menggeleng lembut. Aku menyukai diriku apa adanya. Meskipun banyak yang memuji bulan, tetap ada yang tahu bahwa aku yang menemani malam mereka. Itu sudah cukup untukku. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan menjadi diriku sendiri. Begitulah sang bintang. Meskipun banyak yang tidak memperdulikannya, dia tetap menjalankan tugasnya tanpa merasa terbebani. Hatinya terlalu suci untuk merasa iri kepada bulan. Meskipun banyak yang memuji bulan atas apa yang ia kerjakan, itu tidak membuatnya marah ataupun memusuhi bulan. Dia sangat dekat dengan sang bulan. Tokoh utama atau yang sering diceritakan dalam cerita tersebut adalah bintang. Ya, betul sekali, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah bintang. Tokoh tambahan dalam cerita tersebut yaitu bulan, bumi, dan angin. Yang menjadi tokoh tambahan yaitu yang membantu tokoh utama dalam cerpen tersebut. Sekarang, latar tempatnya di mana? Latar tempat itu adalah tempat terjadinya atau kejadian dalam cerita. Kalau latar waktu kejadian. Sekarang latar tempat dalam cerita cerpen di atas di mana? Nah, latar tempatnya yaitu di langit atau di luar angkasa atau di angkasa. Itulah cara menentukan tokoh utama, tokoh tambahan, dan latar tempat. Sekarang kita kembali belajar interval nada pada lagu. Kita sudah sering membahas tentang interval nada baik pada tema 6, tema 7, tema 8. Nah, interval nada atau disebut selang nada atau jarak antara suatu nada dengan nada lain. Nada pertama disebut nada pangkal, sementara nada kedua disebut nada selang atau interval. Nah, dalam gambar ini ada data interval yang biasa ya, C, D, F, G, A, B, C. Jaraknya yaitu 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jarak dari C ke D adalah 1. Dari D ke E 1, dari E ke F setengah, terus dari F ke G 1, dari G ke A adalah 1, dan A ke B 1, B ke C setengah. Harus paham jarak-jarak itu. Selanjutnya, kembali kalian perhatikan nama-nama interval berikut. Me.
Kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita mempelajari tentang modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Penemuan luar angkasa tidak terlepas dari adanya teknologi dan modernisasi. Apa modernisasi? Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi juga berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Di Indonesia, modernisasi dilakukan dalam berbagai bidang meliputi ekonomi, politik, sosial, pendidikan, komunikasi, transportasi, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi diharapkan dapat membuat kondisi masyarakat lebih baik daripada kondisi yang ada sebelumnya. Dampak modernisasi yang langsung kita rasakan adalah perkembangan di bidang teknologi. Dahulu masyarakat hidup secara tradisional dengan teknologi yang sederhana. Sekarang masyarakat sudah hidup dengan teknologi modern. Dampak modernisasi adalah adanya berbagai penemuan yang memudahkan kehidupan manusia. Berikut beberapa penemuan yang masih kita jumpai di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu bendanya adalah telepon genggam atau sering kita sebut dengan handphone, atau kesininya ada smartphone atau gadget. Kegunaannya untuk melakukan panggilan jarak jauh, mengirim pesan singkat, bermain game, memutar musik, video. Itu untuk telepon genggam. Sekarang udah smartphone, bisa untuk internetan dan sebagainya. Dan sering dijumpai di mana? Di rumah ya. Perangan saat ini masih digunakan. Benda selanjutnya di zaman modernisasi itu yaitu laptop. Banyak kegunaannya, membuat dokumen, bermain game, memutar musik dan video, dan yang lainnya. Keterangan saat ini masih banyak yang menggunakan. Dan masih banyak benda-benda yang lain yang ada hasil penemuan di zaman modernisasi ini. Mungkin dalam materi ini cukup dua saja sebagai contoh benda-benda yang dapat ditemukan di zaman modernisasi ini. Selanjutnya kita analisis perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Kalau masyarakat tradisional yang pertama memiliki sikap hidup yang sulit menerima hal-hal baru dan tertutup pada perubahan, itu masyarakat tradisional. Sedangkan kalau masyarakat modern memiliki sikap hidup mudah menerima hal-hal yang baru dan terbuka pada perubahan. Yang kedua, masyarakat tradisional cenderung berpegang teguh pada kebiasaan nenek moyang. Sedangkan kalau masyarakat modern cenderung berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selanjutnya, masyarakat tradisional menggunakan teknologi sederhana, sedangkan masyarakat modern menggunakan teknologi canggih. Salah satu contohnya dulu membajak sawah menggunakan tenaga bantuan hewan seperti sapi dan kerbau.
sekarang banyak yang menggunakan traktor untuk membajak sawah. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, sifat masyarakat tradisional itu mobilitasnya masih rendah, jadi lambat, perjalanannya kurang, dan sebagainya. Sedangkan dalam masyarakat modern, mobilitasnya tinggi karena dibantu dengan alat seperti kalau dulu membawa barang itu misalnya dipikul dan sebagainya dengan jalan kaki. Kalau sekarang kan bisa menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor supaya mobilitasnya lebih cepat untuk pengiriman barang, jasa, dan manusia. Itulah perbedaan masyarakat tradisional dan modern. Kita lanjutkan, sekarang kita bahas makna persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Semboyan tersebut tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi sudah ada dari zaman dulu ya, dari zaman Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda, sesungguhnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berperan dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita. Sejak dahulu, bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Untuk menghindari perpecahan, nenek moyang kita menjunjung semangat gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu cara mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, keberadaan negara Indonesia dapat tetap terjaga. Kehidupan masyarakat modern tidak lepas dari adanya modernisasi. Modernisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Sekarang kita akan belajar dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat kita. Berikut adalah contoh dari dampak modernisasi. Contoh dampak positif modernisasi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, meningkatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kedua, mempermudah pertukaran informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kita mudah mendapatkan informasi, memberikan informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat mobilitas manusia, barang, serta jasa. Lebih mudah, lebih cepat untuk melakukan mobilitas manusia, barang, serta jasa. Itu contoh-contoh dampak positif terhadap kehidupan sosial. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi terhadap kehidupan sosial, contohnya yang pertama, berkurangnya kegiatan sosialisasi secara langsung. Jadi sudah jarang ya yang bersosialisasi secara langsung. Yang kedua, memicu adanya konflik akibat ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi. Banyak permasalahan karena ada yang ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi, atau banyak informasi hoax, seperti itu. Yang ketiganya, membuka peluang masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan norma sosial Indonesia. Karena mudah tadi mendapatkan informasi dari luar negeri, membuka peluang masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia. Contoh selanjutnya, terjadinya pencemaran udara dan lingkungan. Itu dampak sosial dari dampak negatif dari modernisasi terhadap kehidupan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ayo kita perhatikan dampak perkembangan teknologi komunikasi berikut ini.
Dampak positif perkembangan teknologi komunikasi, yang pertama mempermudah proses komunikasi. Jadi mudah kita ya kalau mau mencari atau ngobrol dengan yang jarak jauh. Yang kedua, mempermudah pekerjaan dalam mengolah data, misalnya menggunakan komputer seperti itu ya. Kalau dulu kan manual dicatat. Yang ketiga, mempermudah proses untuk mendapatkan dan berbagi informasi. Seperti tadi, seperti adanya medsos ya, media sosial itu mempermudah proses untuk mendapatkan dan berbagi informasi. Terus bisa browsing, mencari sesuatu dengan mudah karena perkembangan teknologi komunikasi itu positifnya. Sedangkan negatifnya, yang pertama meningkatkan angka kriminalitas seperti penipuan. Banyak ya penipuan-penipuan menggunakan alat teknologi komunikasi, seperti Anda mendapatkan hadiah, padahal itu belum tentu ya. Kebanyakan penipuan. Yang kedua, mempengaruhi perilaku sosial seperti kurangnya sosialisasi antar warga. Jadi berkurang proses sosialisasi secara langsungnya. Yang ketiga, meningkatnya maraknya informasi salah atau hoax atau palsu, ya, informasi yang palsu dan ujaran yang tidak pantas. Jadi makin mempermudah orang memberikan informasi yang palsu dengan adanya teknologi komunikasi. Selain itu banyak ya di ujaran-ujaran yang tidak pantas juga, terus banyak yang aksi-aksi porno aksi dan sebagainya yang kurang pantas atau tidak pantas, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pada masa kini, persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Sedangkan kalau zaman dulu digunakan untuk memperjuangkan atau mendapatkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Contohnya semangat persatuan dan kesatuan para pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi dasar dalam membangun kemajuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan pada masa kini memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan nasionalisme. Itu makna yang pertama ya. Yang kedua, makna dari persatuan dan kesatuan, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. 3. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. 4. Menjalin kerjasama antar suku maupun daerah demi kemajuan perekonomian masyarakat. Itu makna persatuan dan kesatuan pada masa sekarang. Keteraturan alam artinya suatu kesamaan keadaan yang terjadi secara teratur berulang kali. Contohnya, dari keteraturan alam tersebut, contohnya matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Planet selalu berputar pada porosnya. Planet selalu beredar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Manfaat dari keteraturan alam, yang pertama dapat menentukan waktu, dapat menentukan musim, dapat menentukan sistem penanggalan atau kalender, dan dapat menentukan rasi bintang. Selanjutnya, sekarang kita bahas tentang planet dalam dan planet luar. Jadi, selain planet-planet, matahari juga dikelilingi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan kumpulan bongkah batu yang tersusun oleh gas beku dan debu. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter, ya. Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid, planet anggota tata surya dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Ayo kita simak penjelasan berikut agar lebih jelas. Yang pertama, planet dalam. Planet dalam adalah planet-planet yang terletak antara matahari dan sabuk asteroid. Planet
dalam meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Penyusun planet dalam adalah batuan dan logam. Planet dalam bergerak mengelilingi matahari dengan waktu yang cepat, sebab jarak planet dalam dengan matahari lebih dekat daripada planet luar. Saat melakukan rotasi, planet dalam bergerak perlahan karena memiliki massa yang berat. Planet dalam juga dianggap sebagai planet kecil. Rata-rata diameter planet dalam kurang lebih 13.000 km. Sedangkan planet luar adalah planet-planet yang terletak setelah sabuk asteroid. Jadi kalau planet dalam itu sebelum, kalau planet luar adalah sesudah sabuk asteroid. Planet luar meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Penyusun planet luar adalah kumpulan gas seperti hidrogen dan helium. Beda ya, kalau tadi batuan dan logam kalau planet dalam. Kalau planet luar rata-rata itu dari gas seperti hidrogen dan helium. Planet luar bergerak mengelilingi matahari dengan waktu yang lama karena jarak planet luar dengan matahari lebih jauh daripada planet dalam. Saat melakukan rotasi, planet luar bergerak cepat karena memiliki massa yang ringan karena terbuat dari gas tadi ya. Planet luar berukuran besar sehingga sering dianggap sebagai planet gas raksasa. Rata-rata diameter planet luar kurang lebih 48.000 km. Ini adalah merupakan gambar animasi tentang planet dalam dan planet luar. Membedakannya, di situ ada 4 planet dalam dan ada 4 planet luar. Lihat ada yang warna kekuning-kuningan, garis itu disebut sabuk asteroid ya, yang titik-titik yang tadi setelah planet Mars. Dan setelah sabuk tersebut adalah planet luar, dan sebelum sabuk tersebut seperti Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius yang dekat dengan matahari disebut planet dalam. Berikut ini adalah urutan planet anggota tata surya berdasarkan suhu, mulai dari yang terpanas sampai yang terdingin. Yang terpanas adalah Venus 470 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua Merkurius 430 derajat Celcius, selisih 40 derajat ya dengan Venus. Yang ketiga adalah Bumi. Yang keempat ada Mars 50 derajat Celcius. Selanjutnya grup planet luar. Yang kelima Jupiter minus 145 derajat Celcius. Keenam Saturnus minus 178 derajat Celcius. Yang ketujuh adalah Uranus minus 210 derajat Celcius. Dan yang paling dingin dan paling jauh adalah Neptunus, yaitu minus 218 derajat Celcius. Selanjutnya urutan planet anggota tata surya berdasarkan lamanya rotasi, yaitu perputaran pada porosnya, yang paling cepat sampai yang paling lambat sebagai berikut. Yang paling cepat yaitu Jupiter 9 jam 50 menit. Yang kedua adalah Saturnus 10 jam 14 menit. Yang ketiga Neptunus 16 jam. Yang keempat Uranus 17 jam 14 menit. Yang kelima Bumi 23 jam 56 menit. Yang keenam Mars 24 jam 37 menit. Yang ketujuh Merkurius 59 hari. Yang kedelapan yang paling lama adalah Venus 243 hari. Ini hitungan jam dan hari dari Bumi ya. Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang akor ya. Kalau di kita, kalau kalian sering mendengar kunci, padahal bukan kunci lagu, tapi akor. Akor adalah 3 nada atau lebih yang dibunyikan bersamaan sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis. Itu akor. Akor ini fungsinya untuk apa? Jadi akor berfungsi untuk mengembangkan harmoni musik. Biasanya akor digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor terdiri atas beberapa tingkatan. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan tingkatan akor berikut.
Sebenarnya akor itu banyak macamnya, yang akan kita pelajari adalah akor dasarnya saja. Yang pertama, tingkatan akor 1, nama akornya C mayor, simbol akornya dengan angka 1 Romawi, simbol hurufnya dengan C, huruf C ya, C mayor itu C. Terus perpaduan nada yang dibunyikan adalah nada C, E, dan G. Nada Do, Mi, dan Sol ya. Paham nada C, E, G itu nada apa? Yang kedua, tingkatan akor yang kedua adalah D minor. Simbol akornya ditulis dengan angka Romawi 2. Simbol hurufnya DM. Nada perpaduan yang dipadukan untuk menghasilkan akor D minor adalah D, F, A. Nada D, nada F, nada A. Nada D, apa nada D? Nada Re. F adalah nada Fa. Dan A adalah nada La. Hafal ya. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah E minor. Simbol akornya 3 Romawi, simbol hurufnya EM. Perpaduan nadanya yang dibunyikan adalah nada E, nada G, dan nada B. Berarti nada apa? Nada Mi, nada Sol, dan nada Si. Yang keempat, tingkatan keempat, akornya, nama akornya F mayor. Simbol akornya angka 4 Romawi. Simbol hurufnya adalah F. Nada perpaduannya nada F, nada A, nada C. Jadi yang pertamanya ada nada Fa, nada La, dan nada Do. Yang kelima, tingkatan yang kelima adalah G mayor. Nama akornya G mayor, simbol akornya dengan angka Romawi 5 angka Romawi ya. Simbol hurufnya adalah G. Nada perpaduan yang dibunyikan adalah nada G, nada B, dan D. Berarti nada Sol, nada Si, dan nada Re. Kemudian tingkatan yang keenam adalah A minor. Simbol akornya dengan angka 6 Romawi. Terus simbol hurufnya AM. Perpaduan nadanya nada A, nada C, dan nada E. Berarti nada apa itu? Nada apa? Ya, nada La, nada Do, dan nada Mi. Tingkatan yang ketujuh adalah B diminished. B ya, diminished. Nama akornya B diminished. Terus simbol akornya 7 Romawi derajat. Terus simbol hurufnya B dim. Perpaduan nadanya adalah B, D, F. Itu adalah akor-akor dasarnya. Selanjutnya, menulis simbol akor. Ayo perhatikan penulisan simbol akor berikut ini. Yang pertama, simbol angka. Simbol angka untuk menuliskan akor adalah angka Romawi dari 1 sampai 7. Kalau akor mayor ditulis dengan angka Romawi besar, sedangkan untuk akor minor ditulis dengan angka Romawi kecil. Seperti pada gambar berikut, itu berarti nadanya ada C mayor, terus D minor karena Romawinya kecil ya. Terus E minor karena Romawinya kecil, terus ada nada F mayor karena besar, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, simbol huruf. Sama seperti simbol angka, simbol huruf juga dibedakan antara akor mayor dan minor. Akor mayor ditulis menggunakan huruf kapital, contohnya akor C mayor ditulis dengan C besar. Sementara itu akor minor ditulis dengan gabungan huruf kapital dengan huruf kecil. Akor D minor ditulis dengan huruf D besar dan huruf M kecil. Dan akor B diminished ditulis dengan B besar terus dim. Contohnya seperti pada gambar berikut ya. Yang ketiga adalah simbol gambar. Akor dapat digambarkan dalam bentuk makasih balok.
Akor juga dapat digambarkan dalam bentuk posisi jari pada alat musik, misalnya pada jari tuts pianika, atau mungkin pernah lihat gambar-gambar dalam bentuk dalam senar gitar ya. Seperti itu simbol gambar. Terus kemudian nanti kalian akan belajar lagi di kelas selanjutnya atau di tingkat SLTP tentang notasi balok, simbol gambar dalam notasi balok. Itu tentang menulis simbol akor. Kalian perhatikan di dalam gambar pianika, di situ ada tanda simbol gambar yang ditekan adalah nada C, nada E, dan G. Berarti itu menandakan akor C mayor. Kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita bahas pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan penting bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa Indonesia. Sebagai diri sendiri, persatuan dan kesatuan dapat mengembangkan toleransi antar individu. Sebagai anggota masyarakat, persatuan dan kesatuan dapat menciptakan kerukunan. Sementara sebagai bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia perlu memahami pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita dapat memahaminya dengan menyimak penjelasan dalam tabel berikut. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri. 1. Mengembangkan tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan dalam keluarga sehingga mempengaruhi semangat persatuan dalam masyarakat. Contohnya, menyalakan televisi dan radio dengan suara pelan saat ada saudara yang sedang belajar atau sedang ibadah dan sebagainya. Yang kedua, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah saat orang tua sedang pergi bekerja, beres-beres di rumah dan sebagainya. Nah, itu termasuk melaksanakan kegiatan persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk masyarakat, yaitu bisa memudahkan menyelesaikan masalah di sekitar sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang keduanya, mudah mengatasi konflik dalam masyarakat kalau ada persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, penting ya persatuan dan kesatuan. Contoh peristiwa yang menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, menaati aturan untuk mematikan kendaraan saat melewati gang-gang sempit di pemukiman padat. Misalnya di gang-gang di kota-kota banyak ya. Itu harus dimatikan, didorong lah supaya tidak mengganggu. Yang kedua, membayar iuran keamanan lingkungan dengan teratur agar kegiatan siskamling berjalan dengan lancar. Ya, misalnya kalau di daerah kita ada istilah perelek ya. Yang ketiga, bergotong royong membangun rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Itu contoh peristiwa menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara, supaya yang pertama mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Itu dari persatuan dan kesatuan ya. Yang kedua, menciptakan bangsa yang kuat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Tanpa persatuan mungkin negara kita tidak akan kuat. Yang ketiganya, melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti jiwa gotong royong dan sikap kekeluargaan. Itu sangat penting persatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara. Contoh peristiwanya yaitu 1. Saling menghormati dan menghargai antar warga. 2. Memperbaiki jalan di lingkungan dengan gotong royong. Yang ketiganya, cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Tidak bangga dengan budaya bangsa lain, tapi harus cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Yaitu untuk tema 8, untuk tema 9, tema 1 sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan tema 9, subtema 2.
Terima kasih, tetap semangat, laksanakan semua tugasnya.